channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita masak ikan tenggiri sambal lado. Berikut bahan-bahannya. Silakan di screenshot dan disimpan. Pertama, kita bersihkan terlebih dahulu ikan tenggirinya. Buang insang dan perutnya. Lalu potong-potong bulat atau sesuai selera kalian saja sukanya gimana. Kemudian lumuri ikan dengan garam. Dan beri sedikit perasan air jeruk nipis agar ikan tidak bau amis. Lalu diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, panaskan minyak. Dan goreng ikan tenggiri sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan minyaknya. Sekarang blender atau ulek semua bumbu halus. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, jahe dan terasi. Kemudian panaskan sedikit minyak. Tumis bumbu halus dan daun jeruk sampai terasa harum. Dan tidak bau langu lagi. Sembari menunggu bumbunya harum, kita siapkan sedikit air asam jawa. Caranya, ambil setengah sendok makan asam jawa, lalu rendam dengan 100 ml air panas. Diamkan sebentar sampai asam jawa agak mencair, lalu remas-remas asam jawa pakai tangan dan buang bijinya. Kemudian saring air asam jawa sambil diperas-peras pakai tangan, sampai semua sarinya keluar. Jika air sudah tampak pekat, maka air asam jawa pun siap dipakai untuk memasak. Setelah itu, masukkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan air asam jawa ke dalam tumisan bumbu halus tadi. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Lalu cicipi sambalnya. Jika dirasa sudah pas dan sesuai selera kalian, lanjutkan dengan memasukkan ikan tenggiri yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk sebentar. Aduk perlahan saja sampai semua ikannya terbalut rata dengan bumbu sambal cabenya. Masak sampai airnya menyusut, bumbu sambalnya meresap dan minyaknya keluar. Sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah mulai tampak kering, tuang ikan ke atas piring yang paling cantik di rumah. Dan ikan siap untuk disajikan bersama dengan nasi hangat dan sayur lainnya. Berikut beberapa tips seputar ikan tenggiri. Dan cara menggoreng ikan agar tidak lengket di wajan. Pertama, ikan tenggiri yang bagus itu insangnya berwarna kemerahan. Saat memilih ikan tenggiri, ada baiknya kita luangkan waktu sebentar untuk melihat dan membuka bagian insang ikannya. Ikan tenggiri yang bagus dan segar biasanya bagian insangnya tampak berwarna kemerahan dan tidak licin berlendir. Jika insang ikan warnanya tampak pudar dan kecoklatan serta berlendir bau, itu tandanya ikannya sudah tidak segar lagi. Hindari membeli ikan yang insangnya seperti ini, karena kemungkinan besar rasanya sudah tidak enak dan berbau amis. Kedua, pilihlah ikan tenggiri yang matanya masih cerah dan jernih. Salah satu tanda ikan masih segar bisa dilihat dari bola matanya. Jika bola matanya tampak jelas, bersih dan jernih, itu tandanya ikannya masih bagus. Tetapi jika bola mata ikan sudah tampak bonyok, merah dan cekung ke dalam seperti gambar di samping sebelah kiri ini, maka itu tandanya ikan sudah tidak bagus, dan kurang layak untuk dikonsumsi lagi. Biasanya ikan seperti ini insangnya sudah berwarna kecoklatan, dagingnya mudah hancur, dan baunya sudah seperti bau ikan busuk. Hindari ikan yang mempunyai ciri-ciri seperti itu, karena bisa menyebabkan mual, pusing dan menjadi masalah pencernaan. Ketiga, pilih ikan tenggiri yang dagingnya masih kenyal dan padat. Saat memilih ikan tenggiri, tekanlah daging ikan pakai jari. Lihat dan rasakan. Jika ikannya segar maka daging ikan akan terasa kenyal, padat dan dagingnya akan kembali ke bentuk semula. Jika daging terasa lembek, mudah hancur, dan tidak bisa kembali ke bentuk semula, alias tenggelam ke bawah membentuk cekungan, maka itu tandanya ikan sudah tidak segar lagi. Hindari membeli ikan tenggiri yang seperti ini, karena dagingnya yang mudah hancur membuatnya susah diolah, dan rasanya sudah kurang enak serta berbau amis. Keempat, berikut beberapa tips menggoreng ikan, agar tidak lengket di wajan. Sebelum memasukkan minyak dan ikan, pastikan wajan sudah benar-benar panas. Wajan yang benar-benar panas secara alami akan menjadi wajan anti lengket, sehingga saat menggoreng nanti, ikannya tidak lengket di wajan, ataupun kulitnya menempel di wajan. Jika wajannya masih dingin dan sudah dimasukkan minyak terlebih dahulu, maka saat ikan digoreng nanti permukaan kulit ikan akan lengket di wajannya. Selain itu, minyaknya akan menjadi sangat panas, dan itu akan membuat ikan menjadi lebih cepat gosong tetapi bagian dalamnya belum matang. Serta akan ada kemungkinan besar kita bisa terkena cipratan minyak panas saat kita memasukkan ikan nantinya. Jadi ingatlah untuk selalu berhati-hati saat sedang menggoreng ikan. Selanjutnya, usahakan permukaan kulit ikan jangan basah atau banyak airnya.
Jangan langsung menggoreng ikan sehabis dicuci. Jadi sebelum ikan digoreng sebaiknya tiriskan dulu airnya. Bisa pakai saringan atau wadah yang berlubang. Atau kalau mau cepat, kalian bisa tepuk-tepuk pelan ikannya pakai tisu dapur. Jika permukaan kulit ikan masih basah sekali, maka kulit ikan akan susah kering, dan memakan waktu lama untuk kering saat digoreng nanti. Minyak yang panas akan sibuk menguapkan air yang ada di kulit ikan. Dan jika dalam jangka waktu tertentu kulit ikannya masih belum kering juga, lalu tiba saatnya kita balik ikannya, maka dipastikan kulit ikan masih menempel di wajan, dan menjadi rentan gosong. Permukaan kulit ikan ibarat tisu. Jika tisunya basah, maka akan menempel di wajan. Dan jika saat diambil maka tisunya akan mudah robek. Tetapi jika tisunya kering, maka tisu tidak akan menempel di wajan. Dan saat diambil pun tidak mudah robek. Makanya kunci supaya kulit ikan tidak menempel di wajan itu adalah, kulit ikan harus kering secepat mungkin terlebih dahulu, agar tidak terlalu lama menyentuh wajan, dan akhirnya menempel lengket di wajan. Setelah itu, barulah perlahan-lahan kita mulai bisa membalik ikannya, dan mematangkan daging sampai ke bagian dalam tengah ikannya. Tidak hanya sampai di situ saja, untuk menjaga agar bentuk ikan tetap utuh dan tidak hancur lebur, kalian harus ingat, jangan terlalu sering untuk membolak-balik ikan saat digoreng. Karena ikan yang permukaan kulitnya masih basah atau belum kering, jika dibalik hanya akan membuat kulit ikannya robek, atau terkadang menempel di sendok spatula kita. Jika kulit ikan sudah robek, maka daging ikan akan kehilangan lapisan pelindung luarnya. Hal inilah yang menyebabkan daging ikan yang teksturnya sangat lembut, menjadi mudah hancur saat kita ingin membalik ikannya. Jadi intinya, jangan terlalu sering membolak-balik ikan saat sedang menggoreng ikan. Baliklah hanya di saat sisi ikan yang di bagian bawah sudah kering dan berwarna kecoklatan. Membaliknya pun hanya cukup 1 atau 2 kali saja. Jika lebih dari itu, dikhawatirkan nantinya bentuk ikan akan menjadi hancur, dan tampilannya menjadi tidak menarik lagi saat disajikan. Lagi pula terlalu sering membolak-balik ikan, tidak akan membuat ikan menjadi cepat matang ataupun kulitnya kering. Ingat, ikan akan matang dan kering, atau tidak lengket di wajan jika memang sudah waktunya. Jadi bersabarlah dan tunggu saja beberapa menit. Tips jurus rahasia terakhir, panci telepon anti lengket. Jika kamu merasa semua hal yang disebutkan di depan tadi terasa sulit, maka aku punya satu tips rahasia, yaitu, pakailah panci telepon anti lengket. Maka semua masalah akan selesai, ikan tidak akan lengket di wajan sama sekali. Pakailah panci teflon yang bagus, dan lapisan anti lengketnya masih melekat dengan sempurna, alias tidak ada bagian yang terkelupas. Hindari memakai panci telepon yang lapisan anti lengketnya sudah mulai terkelupas, seperti gambar di samping ini. Karena selain sudah kehilangan fungsi anti lengketnya, lapisan teflon ini bisa tercampur ke dalam makanan kita saat sedang memasak sayuran ataupun daging. Lapisan teflon ini bukan makanan untuk manusia, jadi sebaiknya hindari dan pakailah teflon yang masih bagus, dan terjaga lapisan anti lengketnya. Semoga kita semuanya sehat selalu, dan selalu diberi kesehatan serta banyak rejeki yang melimpah. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.